Berjumpa lagi dengan Danang Kecil, satu-satunya channel kecil yang membahas manu. Pada kesempatan kali ini saya berjalan-jalan ke Desa Ngerasa, guys. Desa Ngerasa, Dusun Ngerasa, Desa Blotong, Kecamatan Bancak, guys. Ke tempat teman kita, guys, peternak kenari handal hebat, guys. Top, mantap. Di sini tempatnya ini. Di sini tempatnya ini. Mari kita ringkus, guys. Yuk. Nah, ini kita sudah sampai di depan rumahnya ini, guys. Bersama masnya ini ada di sini, mas, guys. Ini pemiliknya, guys. Pemilik kenari Eva. Artinya apa, mas? Fajar Ade Kenari. Fajar Ade Kenari, guys. Terus, mari kita ngobrol-ngobrol. Nah, ini kita sudah bersama Mas Fajar. Ya, Mas Fajar. Mawan. Mas Mawan. Kok jadi Fajar? Dulu dua orang Bang. iya, Pakai yang ini masih pakai nama yang dulu. pakai yang namanya dulu. Ya, dulu berapa? Enggak, sudah melekat. Oh. Pelanggan melekat. Sudah jadi personal branding. Iya. Ini berarti sejak kapan ini pernah kenali, Mas? Kalau mulainya udah lama, Mas. Tapi mulai dikukuhkan ini tahun 2021. Jenisnya sendiri ini kenari apa, Mas? Kalau ini betinanya AF, pejantannya pakai F1 YS. Pakai F1 ya. Anakannya jadinya AF. Ada berapa pasang di sini, induknya? Induannya kurang lebih sekitar 20-an, Mas. 20. Pejantannya? Pejantannya 4. Pejantan 4. Berarti poligami, loh. Poligami. Kalau kenali poligami. Nah, poligami. Untuk perkawinannya sendiri, Mas, intensitas kawinnya itu jantan satu kawin berapa induan itu pengaturannya gimana itu? Kalau saya biasanya jantan satu itu buat 3 betina. Buat 3 betina? Buat 3 betina dalam 1 hari. Dijadikan satu atau sendiri-sendiri? Jadi betinanya jadikan satu-satu sendiri-sendiri. Begitu ngawin betina satu selesai, 3 kali ngawin saya pindah ke betina yang lain. Jadi harus nunggoni ya? Iya. Berarti harus jeli tenang, nunggoni, kawin, ketok, cabut, pindah. Sehari bisa 3 kali kawin. 3 kali kawin. Dalam seminggu berarti udah roto itu, Mas? Iya. Kebanyakan 3-4 betina itu sudah bertelur hampir bareng. Bareng ya? Iya. Dalam seminggu itu ya? Dalam seminggu. Kalau lawannya itu di lorong induk atau lorong tangan? Kalau saya lebih aman induk. Induk? Iya. Induk. Nanti cabutnya berarti Setelah anak itu mandiri bisa makan sendiri. bisa makan gajian. Iya. Baru dicabut. Baru dicabut. Nggak resiko. Nggak resiko. Untuk pembelinya nggak resiko. Tapi kalau untuk kendala betinanya tidak mati atau tidak sama anakannya mencoi, berarti ada. Sampai saat ini belum ada ya, Mas. Maksudnya induknya itu mati. Karena kalau untuk kadang di usia berapa hari anak itu kadang betina itu sudah naik nilainya. Itu paling cuma nyabut-nyabutin bulunya anak juga. Oh, enggak sampai dikejar sampai mati ya enggak. Kalau itu Mengatasinya paling dikasih serabut di jantung. oh biar Pengalian isu. Mekanis politik ya. Dalam selama perjalanan ini kendala-kendala yang dihadapi dalam beternak kenari apa aja? Wah, kalau kendala banyak ya, Mas. Banyak kendala. Contohnya ada apa? Seperti misalnya itu betina yang jodoh sama pejantannya. Terus kadang kita juga terlalu memasakkan betina yang belum matang nih. Jadi akhirnya penjualan itu gagal. Zong. Iya.
Untuk mengatasi itu Ya proses mas, Sabar. sabar. Iya, sabar, nunggu sampai benar-benar matang. kalau dari hama-hama atau predator penyerang burung itu apa? Kalau biasanya itu paling sering itu semut mas. Semut batang mesti ya. Iya, semut itu pasti benda yang utama. Nah, kalau semut itu pengatasinya gimana? Kalau saya semprot regen. Regen, tapi burungnya keluarkan dulu. Iya, ini keluarkan dulu, semprot regen dulu semuanya tempatnya. Lalu nanti sekitar 3 jam masukkan lagi. Kalau betinanya sendiri atau pejantannya sendiri perawatan hariannya atau apakah dijemur atau di angin atau hanya di sini maghrib atau gimana? Kalau betina saya biasanya cuma di dalam kandang terus mas, jadi nggak pernah kena panas, Sama sekali. sama sekali nggak kena panas. Aman itu kan? Sampai saat ini masih aman aja, masih produk. Masih produk. Iya. Dalam 1 bulan di hitungan produknya itu bisa panen berapa ekor? Kalau cuaca bagus, betina dengan kondisi yang sehat, fit, biasanya bisa sampai 25 lebih ya. Ekor. Pautan itu bisa. Itu jantan betina ya? Jantan betina Jadi satu. jadi satu. Nanti udah diambil sama bakul-bakul itu. Iya, biasanya langsung saya Nah, pilotkan. Enggak nyimpen 1 atau 2 gitu. kadang kalau ada temen pesen minta yang seperti misalnya warna terang, minta postur dengan kaki spek yang tinggi, paling saya cuma tinggal 1 gitu aja. Oke, terus yang lainnya saya kasihkan satu. Kalau untuk regenerasinya sendiri mas, kan betina biasanya berapa kali produk, jantan berapa kali produk, itu kan ada regenerasinya. Iya. Ada sendiri atau gimana mengatasinya dari sampai? Kalau saya bisa milih mas, milih. Jadi misalnya harus memperbarui betina, saya tinggal betina yang menurut saya bagus lah untuk kedepannya. Jadi simpan sendiri, Yang lain keluar lagi. kalau untuk pakannya sendiri mas, pakan perawatan pengeluaran bulanan itu habis sampai berapa perkiraan aja? Kalau kenari itu rata-rata irit ya mas, Irit. makannya irit. Jadi selama ini selama 1 bulan paling sekitar dari sekian banyak mas ya. Iya. Betina itu paling sekitar 200.000. 200 Itu pakan tok. pakan tok. Kalau untuk tempat-tempat dan lain sebagainya itu seperti obat-obatan atau apa itu pakai juga apa enggak? Saya biasanya kalau vitamin itu cuma pakai produknya Egbot. Ekbot Iya. untuk merangsang Untuk menjaga stamina jantan. bilang ekbot itu tadi ya pakai ekbot. Iya, betul. Jantannya juga dijemur enggak? Kalau pejantan pasti jemur setiap paginya, rutin Pasti. ya. Intensitas waktunya berapa menit atau berapa jam? Kalau pejantan biasanya cuma 15 menit mas. Mentok gitu Iya, kalau saya 15 menit sudah cukup lah pejantan. untuk menjaga bidang itu ya. Iya. Menjaga dari kalau untuk pemasarannya itu lewat sosial media kah atau dari mulut ke mulut kah atau dari status WA atau Kalau saya media sosial jarang ya mas ya, jarang. Jadi biasanya dari mulut ke mulut, dari rumah sama status WA, kadang suka iseng bikin status WA gitu. Facebook atau apa Enggak tahu mas. Kalau Facebook enggak pernah ada postingan mas belum. Idenya dulu sendiri dari mana? Oh, aku tak pernah kenal itu ya. Dulu tuh saya suka merantau jauh mas. Kok lama-lama kok bosen merantau. Jenuh Mas.
nggak tahu di rumah, terus punya ngelihat temen itu ternak burung katanya kok enak gitu, ada di rumah terus akhirnya ikut-ikutan gitu mas, terus ikutan sampai sekarang ini hidup di ternak-ternak dan nyatanya sudah menghasilkan. ya alhamdulillah menghasilkan. Enggak, kalau yang jantan-jantan itu kan dijemur, betina nggak dijemur. Kalau anakannya nanti pautannya itu juga perawatannya kalau sudah dicabut terus ya dijemur juga. Biasanya saya jemur mas 10 menit 10 menit. kalau Kalau anakan ada dia. Kalau lebih dari 10 menit Biasanya itu mangap dia mas, kepanasan. Jadi paling jedanya cuma 10 menit sudah cukup kalau untuk pautan bagi saya. untuk perkawinannya itu apakah ada juga jantan yang nakal itu matoki mecok betinanya itu? Kalau belum jodoh pasti mas, pasti Mecok. iya. Terus sama biasa bidainya betina itu kurang, sedangkan begitu bidainya tinggi juga bisa. Ya akhirnya itu kayak saling serang gitu. Oh, saling serang ya. Iya. Yang kalah biasanya yang betina. Betinanya. Waduh. Kalau betina bagus, adalah nggak jodoh, kepiok. Iya pasti. Repot. Nah untuk mengatasi itu mas, solusinya. Pokoknya kalau saya sendiri itu tadi melihat dari tingkat bidainya betina. Kalau betina tinggi pasti langsung saya kawinkan. Jadi dari namanya pertengkaran antara jantan betina itu bisa Dihindari. dihindari. Untuk mengetahui tingkat birahinya sendiri itu mas, itu apakah ada tanda-tanda khusus atau dilihat dari ciri-ciri fisik atau gimana? Biasanya kalau betina itu dia sudah mulai sobek-sobek koran sama sudah mulai nyusul menatap susu lagi. Ujal. Iya ujal lah bahasanya. Nah, Itu udah birahi. bidainya pasti sudah siap lagi untuk bertelur, dikawinkan. Kalau untuk anakan mengetahui jantan dan betinanya itu dilihat dari apa kalau mas? Kalau saya biasanya dari muka ya mas, tatapan itu kan kelihatan kayak ayuman karena kita sangaran kita jantan. Tapi kalau lebih pasnya di pen. Di pen bagian kelaminnya. Iya, di pen itu pasti. Pen pasti. Kalau dilihat dari secara Jelas paling di mukanya aja. keakuratannya berapa persen? Kalau saya selama itu ya di antara 60% lah mas. Kemungkinan masih bisa ngeliat oh itu jantan itu betina gitu. 60%. Iya. Kalau lebih akurat lagi di pen. Di pen itu pasti akurat. Kan kalau orang-orang pemula-pemula itu kadang kan belum tahuan ini jantan apa betina kalau ngobyok gitu Iya. kan. Ini jantan apa betina gitu. Kalau dari ciri fisik mata atau badan itu kelihatan mas? Biasanya kalau yang sudah sering menamati itu bisa dari segi matanya, sorotnya, Gitu. segi dari tubuhnya itu sudah ya kelihatan lah. Kalau ada teman-teman yang mau membeli kenari ke sini itu biasanya inden dulu atau ready yang ada mas? Kalau biasanya kebanyakan inden ya mas. Inden. Nggak bisa misalnya pas datang beli itu pasti kosong. Kebanyakan kosong. Pasti inden. Karena sudah diam juga mas ya, diambil bakul-bakul itu. Iya. Bakul itu stoknya juga kurang. Bakul itu jadi ya memenuhi stok itu tadi. Dalam 1 bulan bakul itu memenuhi bakul berapa ekor mas? Kalau bakul itu kalau saya baru bisa nyetok di antara 20 sampai 25 pautan mas. Cuma kadang ke seminggu itu bakul itu udah minta lagi. Seperti itu. Ada berapa bakul yang dilayani mas? Hanya 2 bakul mas. Itu pun keteteran ya. Bahasa keteteran. Iya. Harus upgrade berarti mas. Iya, lebih banyak lagi betina. Iya, harus berarti harus upgrade betina yang lebih banyak lagi. Iya. Pejantannya lebih banyak lagi. Banyak lagi. Dan ini diurus sendiri? Apa ada yang membantu? Sendiri mas. Sendiri. Full sendiri.
Nah, misal kalau ada loloan, ini kebetulan kalau ada loloan nggak mau dilolok induk, terus kan terpaksa kan tetap lolok tangan kan? Lolok tangan. Kalau dilelai kok pergi, solusinya Kalau saya ngelola itu anak itu nggak pernah saya sendirikan, jadi masih dari satu sama betinanya. Oh gitu? Iya, jadi nanti paling tangan saya yang masuk ke dalam, saya lolok di tempat susunya itu tadi. Iya. Nah, jadi kalau misalnya waktu ada acara pergi harusnya 1 jam harus pulang, ternyata kendala, tapi itu nggak begitu khawatir, soalnya masih ada betinanya. Masih aman? Masih aman. Kalau saya seperti itu. Di akal ya? Iya, di akal. Kalau enggak gitu, kita pergi nggak tenang kan? Nggak tenang. Masuk kurir. Iya. Pasti itu. Aku sendiri juga begitu. Manuk terus mangan burung di manuk. Padahal dewasa mas. Kadang nak ngorong dino pergi 2 hari, 3 hari pergi. Padahal waktu pergi udah tak full pour, udah tak full minumannya, tak full kabeh, masih kepikiran. Iya, itu pasti lah, pasti. Nah, berarti begitu ya teman-teman. Untuk pemesanan di tempat FA Kenari itu harus diizin dulu karena nggak bisa dadaan. Soalnya beliaunya juga melayani 2 bakul yang bakulnya itu geraknya cepat. Cepat kilat. Geraknya cepat. 1 bulan 25 ekor bagi 2 bakul berarti. Biasanya enggak, 1 bakul itu 20 ekor. Berarti 1 bulan bisa 40 ekor. Sekitar 30-40 ekor. Berarti kedua. Iya. Bakul itu. Belum nanti kalau dipilih ada idenya. Ada idenya. Itu ya. Untuk harga rot sendiri di sini terjangkau ya? Terjangkau mas, harganya kan juga kecil ya mas ya. Iya. Jadi untuk kalangan istilahnya pemula-pemula itu terjangkau. Terjangkau. Jadi untuk urut itu di sekitaran 180 sampai 200 Per ekor. per ekor. Kalau milih aku terus injen itu tadi aku milih aku tulung pesen jantan 1 itu di harga berapa ya biasanya? Tergantung ya mas. Kalau misalnya dia kadang kan kalau orang gitu mintanya yang seperti ini Ya, jenisnya AF ya request dengan warna yang seperti ini, sili yang tinggi, posturnya ada. Paling saya harga di 350 sampai 450. Nah, terjangkau kan? Ya. Itu paut Paut jamin jantan. jamin jantan seperti itu guys. Bisa nanti untuk menghubungi kemana mas? Ada WA? Ada kontak WA saya di 085 721 728 120 848. Oh, itu tadi nomor WA-nya mas ya. Nanti tak lebih detailnya tak tulis di bawah ya, di bawah komen di deskripsi. Oke, seperti itu. Sampai di sini dulu perbincangan kita mengenai peternakan kenari. Untuk yang sudah nonton terima kasih. Pokoknya jangan lupa untuk di like, komen, di subscribe, oke? Subscribe. Salam sarang manuk.